Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan pada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Nawawi. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami والحبيب الذي يرجى شفاعته لكل والد من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بنا يا الله بنا يا الله بحسن العاقبة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن العاقبة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati kedua DKM Musalla Asy-Syariah, Bapak Ekonomianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula seksi Budia, Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Final, dan juga bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati Sahibul Wilayah, Bapak Kedua RW 029, Bapak Odik Sodikin, Nafa'anallah fi kulli hayatihi. Mudah-mudahan
Allah senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah berkahi rumah tangganya, dan Allah berkahi usianya. Dan juga yang kami hormati para ketua RT RW 29, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, di antaranya Bapak Hidir dan juga Bapak Muhammad Tarikin, dan juga para ketua RT yang lainnya. Para orang tua kita, khusus yang kami hormati, orang tua kita Bapak Haji Suripno, Bapak Camat hormat kita, Bapak Dasuki, Bapak Asmarno, dan juga Bapak Andan, dan juga para hadirin jamaah sekalian yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah, bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf, dan juga ala kadar maknanya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang harus sekalian, sebagaimana biasa sebelum acara kita mulai, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita awali dengan membaca umul Quran surat Al-Fatihah dengan harapan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan putra-putri istri soleh dan solehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji maupun umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wal walidaina amin. Kepada sanak pemilihan dan tetangga keluarga yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya, kebaikan kesehatannya, setelah sehat kembali aktivitas untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk orang-orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima semua amal ibadahnya, memaafkan kehilapan, kealpaan serta dosa-dosanya, dan Allah tempatkan yang layak di sisinya sesuai dengan amal ibadahnya. Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wal walidaina amin. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kaji kembali juznya, masih juz 17, suratnya masih surat Al-Anbiya. Di sini halaman 200
kita ulas kembali ayat 67. Ayat 67. Udah ketemu Pak? Ayat ini masih menerangkan tentang kisah sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah mengadakan kudeta subersih, ya. Patung-patung yang ada di dalam, ada tempat ibadahnya Raja Namrud dan pengurusnya dihancurkan, ya. Ini pada ayat yang seterusnya, yang selanjutnya, setelah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam disidang, ya, ditanya siapa, apakah engkau Ibrahim yang melakukan itu? Ibrahim menjawab, bukan saya. Coba tanya tuh sama patung yang lebih gede itu kali, bahasa sininya, ya. Dijawab lagi, ya Ibrahim, kan tahu bahwa patung-patung itu tidak bisa bicara, ya. Dijawab enak banget lagian, orang nggak bisa bicara nggak bisa apa-apa, disembah-sembah, ya. Berarti itu termasuk orang yang bodoh. Selamat datang Haji Wirna, alhamdulillah bisa hadir. Lalu selanjutnya waqalu hariku, mereka berkata, siapa mereka? Di antaranya ialah Raja Namrud dan pengurus dan pengikut-pengikutnya. Mereka sepakat bahwa hukuman Nabi Ibrahim alaihissalam hariku, maka mereka berkata bakarlah dia. Wansuru alihatakum, dan tolonglah buat Tuhan-Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, apabila kalian hendak berbuat. Dalam arti yang lainnya disuruh mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah berkumpul tumbukan kayunya siap dibakar, lalu baginda Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada api supaya jadilah kamu atau dinginlah kamu, bardan dinginlah kamu, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim atau sebagai penyelamat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya si api itu berasa dingin, tidak ada rasa panas apapun. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pakaiannya pun utuh, tidak ada yang tersentuh oleh api sama sekali, sehingga tatkala sudah menjadi abu, anak-anak dan Namrud dan pengikut-pengikutnya heran, ya Allah, Ibrahim dibakar kok kagak apa-apa, gitu, ya. Mereka itu hendak berbuat jahat kepada baginda Nabi
Allah Ibrahim alaihissalam, maka faja'alnahum, aku jadikan mereka karena Allah Subhanahu wa taala al-akhsarina, orang yang sangat rugi atau merugi baik di dunia maupun di akhirat kelak. Orang yang memusuhi nabi-nabi akan mendapatkan kerugian nanti di akhirat. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Wa najjaynahu, dan aku selamatkan lahunya ya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Lutan, dan Lut, ilal ardil lati barakna fiha, Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam diungsikan ke negeri yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri mana? Ialah negeri Yaman dan Palestina, yang mana negeri itu tanahnya sangat subur, bahkan negeri Syam, ya, negeri Syam dan Palestina. Jadi tatkala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, berniaganya ke kota Syam, ya. Itu makanya di sana termasuk yang tanahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah wa kullan ja'alna salihin. Wa wahabna, dan aku anugerahkan lahu kepada Ibrahim alaihissalam. Selamat datang Pak Iwan, baru datang ya? Ya. Dan aku anugerahkan lahu Nabi Allah Ibrahim, apa yang dianugerahkan ialah Ishaq wa Yaqub, ya. Dikasih anugerah seorang putra yang bernama Ishak dan Yakub, semuanya dijadikan nabi nafilatan sebagai anugerah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullan ja'alna shalihin, dan masing-masing aku jadikan menjadi anak yang soleh, ya. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menurut riwayat berpuluh-puluh tahun dalam mengarubah rumah tangganya, belum juga dikaruniai anak putra, ya, sehingga ia berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, karunialah aku seorang putra atau keturunan yang soleh. Pada saat itu sebelum mendapatkan anugerah, menurut riwayatnya baginda Nabi Allah Ibrahim, istrinya ada dua, Siti Isyarah sama Siti Syarah sama Hajar, ya. Begitu pertama berdoa memohon doa Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ialah diberikan karunia seorang putra yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam dari istri yang bernama Siti Hajar, ya. Alangkah bahagianya, alangkah gembiranya tatkala diberikan karunia seorang putra ini. Secara ini nanti akan diperingati pada bulan haji, nanti ada istilah korban, ya. Tatkala sedang mengalami kebahagiaan, merasakan kebahagiaan dan kegembiraannya, baginda Nabi Allah Ibrahim diuji kembali agar mengorbankan putra tercintanya ialah Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala
Nabi Ismail sudah bisa diajak bekerja sama. Makanya ayatnya falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahka fanzur madza tara. Ya bunayya, anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi tidurku untuk menyembelih engkau. Karena Nabi Ismail orang soleh, menjawabnya, ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau anak sekarang kalau gitu, karena anak pintar bapak aja dipotong dari sebelah umpamanya disuruh ke masjid, bapaknya kagak ke masjid. Makanya baginda Nabi Ismail alaihissalam anak yang soleh sehingga menjawabnya, ya abadi if'al, hai ayahandaku, laksanakanlah kalau memang itu perintah, satajiduni insyaallah minas sabirin, besok akan bertemu dengan aku termasuk golongan orang yang sabar. Ini dijadikan motivasi, inspirasi bahwa tatkala kita dari awal, dari nol, gak punya apa-apa, berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki oleh Allah. Setelah diberikan rezeki, ada sebagian untuk dikorbankan, ialah besok pada tanggal 10 Dzulhijjah. Alhamdulillah, saya lihat di grupnya sudah ada 3 grup yang sudah penuh, tinggal grup yang keempatnya sudah ada 3 ekor kambing, kurang 4 lagi. Bapak-bapak hadirin yang punya rezeki silakan buru-buru. Sebab kalau kita ngomong nggak punya rezeki, di rumah kita motor ada 4, motor ada 3, mobil berderet ngomongnya kagak ada rezeki, khawatir nanti rezeki itu dihilangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang mampu satu keluarga ada 7 orang sekaligus kita digabung menjadi sapi, insya Allah. Apabila yang sudah ada kemampuan namun belum juga berkorban, wala taqrabannal musallana, kata baginda Rasul, janganlah engkau mendekati tempat ibadah sholatku. Ini kata Nabi. Mudah-mudahan para hadirin jamaah sekalian diberikan kesempatan pada tahun ini bisa berkorban. Amin ya rabbal alamin. Yang belum bisa berkorban korban perasaan insya Allah. Jadi rezeki pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'alal khairati wa iqamis salati wa ita az-zakat wa kanu lana 'abidin. Wa ja'alnahum, dan aku jadikan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala a'immatan, pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk atas perintahku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa auhayna, dan apa yang telah aku wahyukan, ilaihim, kepada mereka, fi'lal khairat, agar mereka berbuat kebaikan. Insyaallah, alhamdulillah kita yang hadir sudah berbuat kebaikan semuanya. Apa yang diperbuat ialah wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'az zakat,
orang yang beruntung ditakdirkan oleh Allah sebagai penganut agama Islam. Sebab Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang di sisi Allah ialah al-Islam, ya Islam. Walaqad atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauma su'in fasiqin. Walutan dan Lut, ayalah yang menjadi Nabi Lut, atainahu, aku sampaikan atau aku berikan kepada Lut hukman, ialah hikmah wa ilman dan ilmu, wa nazzainahu minal qaryah, dan aku selamatkan Nabi Lut alaihissalam dari penduduk negeri allati kanat ta'malul khaba'is, yang penduduk negeri itu di kota itu mereka berbuat keji. Apa yang diperbuat ialah suka sama satu jenis alias apa tuh LGBT ya. Maka pada saat itu umatnya Nabi Lut alaihissalam diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya yang bahasa kerennya apa itu sodomi ya, sodomi ini di sini diterangkan ya. Makanya airnya disapu bersih oleh awan angin yang begitu besar, jadi sehingga Nabi Lut alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min qaryatil lati kanat na'malul khaba'is innahum kanu qauman sau'in fasiqin, yang dihancurkan, yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kaum yang berbuat keji dan fasik ya. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan di lingkungan kita, tiap hari Minggu pagi, Minggu malam dibentengi dengan majlis-majlis taklim. Ini sebagai perisai Allah turunkan bencana. Alhamdulillah sudah ada bentengnya. Kita khususnya di perumahan ini akan dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu fi rahmatina innahu minas salihin. Wa'adallahu fi rahmatina, dan Lut dan pengikutnya akan dimasukkan ke dalam negeri yang telah diberikan kasih sayang atau rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innahu minas sholihin, sesungguhnya Lut dan pengikutnya termasuk golongan orang yang soleh. Insyaallah kalau orang yang soleh akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang awalnya kebatilan seakan-akan akan menang, tetapi nanti akan hancur. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nanti suatu saat akan datang kebenaran, akan hancur kebatilan ya. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak lalai, yang selalu akan menjaga orang yang soleh, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang selanjutnya kisah tentang riwayatnya Nabi Nuh alaihi salam.
idnada tatkala berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala min qabli sebelumnya, karena Nabi Nuh alaihissalam berdakwah usianya hampir 1000 tahun, ya 950 tahun berdakwah cuma dapat 11 orang. Ya, luar biasa. Bahkan anaknya sendiri diajak mengikut ayahnya tidak mau, ya, padahal sudah dipanggil ta'al wahai Kan'an, janganlah engkau bersama-sama orang yang zalim, mari irkab ma'ana, naiklah ke perahu bersama aku, bersama ayah. Akan tetapi jawabannya apa? Kan'an pada saat itu dipanggil-panggil oleh ayahandanya, suruh naik perahunya. Enggak ayah, saya mau naik di bukit yang lebih tinggi supaya air itu enggak mencapai. Akhirnya dengan kodrat kekuasaan Allah, walaupun adanya di ujung bukit yang sangat tinggi, airnya sampai ke sana sehingga tenggelam, ya. Maka ada sebuah riwayat yang nanti sudah wajib tidak bisa ditawar-tawar lagi, yang masuk neraka diantaranya ialah Abu Jahal atau Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu musuh utamanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua Fir'aun, ya, udah nggak bisa ditawar-tawar lagi, udah pasti penghuni neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu yang selanjutnya Habil, anaknya Nabi Adam, yang pada saat itu membunuh saudaranya gara-gara asmara, ya, gara-gara cinta, ya. Makanya hati-hati banyak terjadi sekarang. Ada istilah pihak ketiga, ya, itu godaan-godaan kita jangan sampai terjadi sama kita, ya. Besok hari itu Habil selalu apabila ada peristiwa pembunuhan dia dapat kiriman dosa, ya. Karena yang pertama mencontohi pembunuhan ialah si Habil membunuh saudaranya yang bernama Qabil. Pada saat itu perkawinan atau pernikahan silang karena belum ada keluarga yang dari yang lain, sehingga yang lahirnya tahun ini jodohnya tahun lahirnya berikutnya disilang, ya. Pada saat itu si Habil itu kagak suka karena yang dijodohkannya kurang kece, ya. Akhirnya protes, minta tetap menikah sama saudara yang sekandung yang bareng lahir, ya. Akhirnya diuji, suruh korban yang diterima, ya, korbannya si Qabil, karena ikhlasnya. Apapun kita perbuatannya dibarengi dengan rasa keikhlasan, insya Allah apapun kalau didasari dengan keikhlasan, kita akan tentunya mendapat keberkahan dan santai. Termasuk ngaji, ya. Kalau kita ikhlas, insya Allah duduknya juga enak, ya. Sebab menurut riwayat iblis setan laknatullah alaih akan punya alat 3, diantaranya kulit kambing, yang kedua tepung, yang ketiga paku, ya. Kulit kambing untuk digelar apabila orang yang ngaji duduk di sini diam tapi pulas, alhamdulillah pulas, itu masih bisa duduk di majelis taklim walaupun pulas, ya. Lalu yang kedua tepung, ya, tatkala ada acara segala apapun ditaburkan ke mata kita sehingga kita nggak ngantuk, ya. Yang sering terjadi tatkala ada acara tahlilan, ya,
begitu yang mimpin Al-Fatihah, yang mimpin Bani Yasin, kita kadang-kadang keples ya, gitu ya. Termasuk saya kadang-kadang. Termasuk saya kadang-kadang begitu yang mimpin Bani Yasin, Al-Fatihah, ngantuk banget ya. Tapi nanti kalau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, bening banget itu mata tuh langsung. Iya, itu pengalaman pribadi, bukan ngomongin orang lain ya. Ya, sama saya sih juga seperti itu. Lalu paku buat apa? Ini nih buat kalau kita lagi taklim, kalau kelamaan dikit duduknya lemesan, keserbai, karena ditusuk-tusuk sama setan itu ya. Daripada kita tusuk sama setan, apalagi maulid. Ya Allah, ini hampir lama amat ya, karena gitu ya. Itulah setan luar biasa menggoda kita. Wa nuhan illa nabana wa ahlahu karbil alim. Jadi Allah selamatkan Nuh dan keluarganya dari bencana yang sangat besar. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina innahum qauman su'in fa'aghraqnahum ajma'in. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kazzabu, dan Allah memberikan pertolongan kepada Nuh dan pengikutnya dari siapa? Dari kaum yang berbuat kebohongan, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu qauman su', sungguh-sungguhnya mereka itu kaum yang berbuat kejahatan, yang berbuat keji. Fa'aghraqnahum, maka mereka ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aghraqnahum ajma'in, ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali pengikutnya Nabi Allah Nuh alaihissalam yang berada di dalam perahu, yang mau ngikut perahu ini sebagai tamsil isyarat bahwa apalagi ngajak orang lain, anak kita, istri kita, cucu kita saja, kalau diajak dalam hal kebaikan banyak yang tidak mau, apalagi anak kita, cucu kita, keluarga kita, diri kita saja. Kadang-kadang kalau lagi imannya berkurang, males banget ya. Udah suara adzan menggema masih malah tarik selimut ya. Apalagi yang habis lembur ya, udah kagak kedengaran adzan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita istiqomah selalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu jualan yang memisahkan kita, mohon maaf bila di sana sini dapat kehilapan dan kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yuk kita lupa baca suratul Fatihah buat Pak Redi yang dalam menyediakan konsumsi. Mudah-mudahan Allah senantiasa diberikan keberkahan rumah tangganya. Ayah almarhum ibunya siapa Pak Redi? Dan juga almarhumah dari ibundanya Bapak Redi. Mudah-mudahan dengan barokahnya, mujizatnya suratul Fatihah ini, Allah terima amal ibadahnya, Allah maafkan kehilapan, kealpaan serta dosa-dosanya, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala sesuatunya. Allah kabulkan cita-citanya. Al-Fatihah.